괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Pancasila adalah dasar dari filsafat negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib untuk mempelajari, menghayati, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap bidang kehidupan. Dalam kehidupan bangsa Indonesia diakui bahwa nilai-nilai Pancasila adalah falsafah hidup atau pandangan yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Nilai Pancasila dianggap sebagai dasar, puncak, atau sari dari budaya bangsa. Oleh karena itu, nilai ini dianggap sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Kemudian, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan kenyataan sebagai pernyataan yang objektif, yaitu kenyataan yang ada pada Pancasila sendiri yang terlepas dari suatu yang lain atau terlepas dari pengetahuan orang. Dan tujuannya yang pertama untuk memahami filsafat dan sistem filsafat, yang kedua untuk memahami kedudukan dan pandangan integralistik Pancasila sebagai sistem filsafat, yang ketiga untuk mengetahui dasar sehingga Pancasila dijadikan sebagai sistem filsafat, yang keempat untuk mengetahui peranan filsafat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu sistem nilai dan prinsip yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut beberapa aspek yang menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, yang ketiga, aksiologi, yang keempat, keterkaitan, dan yang kelima, fleksibilitas. Ontologi adalah Pancasila yang memiliki pandangan tentang hakikat manusia dan alam semesta, yaitu manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Yang kedua, epistemologi, yaitu Pancasila memiliki cara pandang pengetahuan dan kebenaran, bahwa pengetahuan dan kebenaran dapat diperoleh melalui pengalaman, musyawarah, dan dialog. Ketiga, aksiologi, yaitu Pancasila memiliki nilai-nilai dan prinsip yang menjadi pedoman bagi tindakan dan perilaku manusia, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya yang keempat, keterkaitan, yaitu kelima sila dalam Pancasila saling terkait dan membentuk kesatuan yang utuh sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Yang terakhir yaitu fleksibilitas, yaitu Pancasila memiliki fleksibilitas dalam implementasinya sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Berikut beberapa aspek yang menjelaskan tentang kedudukan dan pandangan integralistik Pancasila. Yang pertama, dasar negara, yang kedua, pandangan hidup, yang ketiga, sistem nilai, yang keempat, keterpaduan, dan yang kelima, integralistik. Yang pertama, dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dan menentukan arah dan tujuan negara. Kedua, pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Ketiga, sistem nilai. Pancasila sebagai sistem nilai memiliki peran dalam menentukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, keterpaduan. Pancasila memiliki keterpaduan yang erat antara kelima sila sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Yang terakhir, integralistik, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat integralistik memandang bahwa semua aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Dasar Pancasila sebagai sistem filsafat. Di negara kita ini, di Indonesia,
dalam pengelolaan atau pengaturan kehidupan bernegaranya dilandasi oleh filsafat atau ideologi Pancasila. Fundament negara ini harus kuat dan kokoh serta tidak mungkin diubah. Mengubah fundament, dasar atau ideologi berarti mengubah ekstensi dan sifat negara. Keutuhan negara dan bangsa bertolak dari sudut pandang yang kuat atau lemahnya bangsa ini berpegang kepada dasar negaranya. Alasan Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia adalah yang pertama, secara praktis fungsional dalam tata budaya masyarakat Indonesia, kemerdekaan nilai Pancasila diakui sebagai sistem filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan. Yang kedua, secara formal konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara atau filsafat negara Republik Indonesia. Keempat, fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pandangan hidup, memberikan pandangan hidup yang kooperatif dan integratif bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, dasar negara, menjadi landasan bagi pembentukan hukum dan kebijakan negara. Yang ketiga, perekat bangsa, mengikat mempersatukan bangsa Indonesia dalam kesatuan dan persatuan. Yang keempat, membentuk karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang berakhlak mulia. Yang kelima, pedoman pembangunan, menjadi pedoman bagi pembangunan nasional yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, landasan etika, memberikan landasan etika bagi tindakan dan perilaku masyarakat Indonesia. Baik, kesimpulannya adalah filsafat adalah alam berpikir atau alam pikiran. Berfilsafat berarti berpikir secara mendalam dan berpikir sampai ke akar-akarnya dengan sungguh-sungguh tentang hakikat sesuatu. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu tentang dasar negara yang terdiri dari 5 sila sebagai unsur yang mempunyai fungsi masing-masing dan satu tujuan yang sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, yaitu unsur-unsur hakikat manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat berperan sebagai pedoman masyarakat dalam bertingkah laku. Sekian dari video presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.